Istiqomah, kok istiqomah, apalah itulah ya, cari hari itu apa rek dalam bahasa Jawanya. Jadi Mas Yun yang menentukan. Ternyata Januari. Terus saya tanya kepada Mas Yun seperti apa konsepnya. Ya konsepnya seperti konser, karena kan Mbak Fauzana ini kan, Bunda Fauzana ini kan penyanyi konser ya kan, yang nantinya akan tampil di seluruh Indonesia dengan panggung-panggung yang berbeda-beda. Panggungnya nanti kan berbeda-beda. Kita harapkan Fauzana nanti seperti Happy Asmara, seperti Niken Salindri, seperti Denny Caknan, Gilga Sahe. Jadi kan mainnya dari panggung ke panggung besar. Karena bagaimanapun ketika itu nanti menjadi sebuah batu loncatannya Bunda Fauzana, nanti dia akan diundang di konser-konser di tempat-tempat lain juga yang nanti mega-mega konser. Jadi bisa mendapatkan penghasilan yang besar nantinya. Karena kan penyanyi kalau di panggung-panggung besar pasti bayarannya besar. Nah, terus kemudian teman-teman semuanya, jadi gini, terus kemudian ya pasti banyak pertanyaan seperti teman-teman kan pasti tanya mengenai 1M. Mengenai 1M itu saya kan konfirmasi ke Mas Yun langsung. Jadi saya sendiri pun nggak percaya kalau Mas Yun mengatakan 1M itu, saya nggak percaya. Kemudian yang ngomong itu siapa ya nggak tahu, ya kan. Tapi kalau menurut saya sebaiknya ya masalah itu diselesaikan secara kekeluargaan lah, secara di belakang layar lah, karena nggak baik untuk diflorkan di TikTok karena menjadi polemik, nanti menjadi perpecahan. Padahal kan kita menghargai siapapun yang support Mbak Fauzana sama Mas Yun, kita hormati siapapun. Ada teman-teman yang support ya kan, kayak misal saya sama Mas Yun ya kan, kita sama Mas Yun, kemudian Mas Yun sama-sama kolaborasi, Mas Yun tiap live segala macam juga jualan kaos juga dapat persentase ya teman-teman ya, dapat persentase ya luar biasa juga, persentasenya lumayan besar, saya nggak bisa nyebutkan angka, nggak enak ya. Terus kemudian kayak ketika teman-teman tanya nih, ketika saya memberi mobil Mas Yun, harapan saya apa? Nggak ada harapan. Saya sampai hari ini pun ya tidak bisa nyetir Iyun, karena Iyun itu berjalan dengan pola pikir mastermind-nya sendiri gitu loh. Jadi ya udah. Terus saya juga banyak mendapatkan tek-tekan, kayak misal kalau saya ada orang lah, kalau Mas Yun nikah tak kasih surat tanah, kalau Mas Yun nikah tak kasih Pajero, kalau Mas Yun tidak dikasihnya hari ini. Kalau dikasihnya hari ini kan enak, Mas Yun lebih sejahtera, lebih maju, lebih bisa memantaskan diri untuk segera menikah, ya kan? Menurut saya seperti itu. Jadi kalau misal kemudian sekarang dikatakan bahwa banyak sekali saya di-tag, Mas Yun nanti kalau misal nikah tak kasih truk, tak kasih Honda Jazz, tak kasih Bunda Fauzana, tak kasih rumah, ya silakan aja dikasih sekarang kan. Kenapa nggak dikasih sekarang? Karena kalau dikasih sekarang kan dengan mereka lebih sukses, lebih cepat nikahnya. Ya kan, kalau misal mau ngasih ya ngasih aja. Ya kan, bahkan Iyun itu kita kasih mobil itu tahu itu hamin 10 menit. Ya kan, hamin 10 menit, enggak hamin 10 menit ya ditutup kan matanya kan, supaya kita juga enggak yang gimana-gimana. Marilah kita bersatu. Kayak kemarin ya teman-teman di sini kan, saya kan pas pelantikan kan keluar dari pelantikan itu kan ngelewati Sonson Horeg. Terus kemudian ada yang ngibar-ngibarkan bendera Sobat Ngarit, itu saya senang, saya support gitu loh. Ada yang mengatakan bahwa
Sonhoreg itu adalah apa, hama atau apa. Saya nggak setuju. Sonhoreg itu kreativitas. Sonhoreg itu juga kreativitas ya. Kalau misal apalagi kayak Mas Brewok ya. Mas Brewok kan ngomong kalau ada kaca pecah diganti. Kalau misal kemudian ada yang nanti ada yang rusak apa diganti kan. Ada orang juga yang menyudutkan Sonhoreg lah. Saya nggak setuju dengan itu. Gitu loh. Itu kan salah satu bentuk kreativitas juga. Apalagi saya adalah Ketua Umum Jatim Event Connection. Jadi semua acara itu saya kan termasuk di situ sebagai pemangku tanggung jawab di Polda Jatim. Sekarang saya juga di DPR. Saya membawai juga musisi. Jadi UMKM, musisi, perindustrian, impor barang Cina itu yang membawai di komisi saya. Saya di komisi 7 teman-teman. Supaya tahu. Saya membawai komisi UMKM dan perindustrian kreatif. Jadi teman-teman musisi, teman-teman EO, teman-teman Sonhoreg, teman-teman teman-teman kayak perdagangan, UMKM yang jualan TikTok Shop itu di bawah saya pengendaliannya nanti. Jadi alhamdulillah Partai Amanat Nasional ngasih saya komisi yang luar biasa gitu loh, yang bener-bener saya banget gitu loh. Kalau saya ditaruh di komisi 8 misal komisi agama loh, kadang sholatnya bolong-bolong bro. Ya, misal saya ditaruh di komisi 2 ATR BPN kemudian KPU loh, ya apa bos, saya ini orang politik baru. Misal saya ditaruh di komisi 3 kan polisian lah, saya bukan polisi. Komisi 4 komisi 4 itu pertanian. Nah kalau itu masih cocok, tapi kan Surabaya bukan kota sawah. Saya kan nggak punya sawah, ibu saya punya sawah. Komisi 5 infrastruktur itu ya bangun jembatan. Saya nggak mau masuk komisi itu teman-teman. Kenapa? Karena kalau ada jalan rusak, jembatan rusak itu urusan saya, nanti saya nggak mau. Saya takut mandat rakyat itu kemudian saya salah gunakan. Lebih baik komisi saya itu adalah komisi perindustrian. Komisi saya itu membawai perindustrian, UMKM, pekerja seni dan budaya, pariwisata. Itu cocok dengan saya. Gitu loh. Jadi kalau teman-teman ada aspirasi apapun sampaikan ke saya, tak ajak ke DPR. Itu. Kemudian kalau dari harga kedelai termasuk harga kedelai itu di komisi 6 teman-teman, nanti Mendak gitu. UMKM seperti slogan saya pendekar UMKM Indonesia itu udah selesai. Kemudian kemarin kita yang melantik Pak Prabowo, salaman sama Pak Prabowo sama Teddy ya. Terus kemudian Iun BK Iun BK aku tak off. Kalau Iun live tak off aku. Kalau Iun sama Bunda Fauzana live aku tak off. Live Tarek. Oh, karena mereka kalau Mas Iun live, Bunda Fauzana live, saya pasti off. Kenapa saya off? Karena saya menghargai. Saya nggak mau cari panggung teman-teman. Ya kan, kalau misal saya ngomong cari panggung, supirnya Vanessa Angel itu yang kemudian sekarang sama Raffi Ahmad itu saya membiayai loh teman-teman selama 2 tahun lebih keuangannya. Silakan dicek di FYP. Apakah saya sekarang ketemu dengan dia? Tidak. Apakah kemudian saya minta pengakuan? Tidak. Ya, awal-awal gala juga saya dulu. Mas Atta Halilintar dulu mobilnya saya beli. Saya nggak mau cari panggung dari dulu. Gitu loh. Dan kalau misal saya memberi sesuatu pasti saya pastikan saya ikhlas. Tanpa saya memberi tanpa syarat lah. Tanpa kemudian harus gini karena semua orang butuh kebebasan. Kenapa kok Gilga? Nah, ini kan teman-teman tanya. Teman-teman, silahkan ya teman-teman. Saya sama Mas Denny Caknan baik hubungannya, ya. Saya sama Gilga bagaimanapun Gilga itu seperti adik saya, ya. Gilga dulu ketika bertumbuh besar, Gilga hebat karena dirinya sendiri. Happy Asmara hebat karena dirinya sendiri, bukan karena saya. Fuji karena diri sendiri. Mereka hebat karena diri sendiri. Tapi yang buat yang tahu-tahu,
saya ikut berproses bersama mereka. Lah sama suatu ketika Mas Iyun juga nanti sama Bunda Fauzana juga ketika bersatu menjadi kaya raya, ya wes. Ya kita sebagai kakak ya sudah. Itu semua ya udah biar menjalani hidupnya masing-masing gitu loh. Jadi kan kayak gitu. Terus ini yang saya perlu sampaikan bahwa Bunda Fauzana akan tampil di Jatim kapan lah? Ini sudah konfirmasi A1. Bunda Fauzana perform di di Jawa Timur itu nanti di Januari tahun 2025. Itu aja. Untuk kemudian ya sepertinya enggak. Karena ngomongnya enggak, dan saya masih percaya bahwa Bunda Fauzana itu orangnya komit gitu loh. Artinya apa? Bunda Fauzana itu kan kalau sama Mas Iyun nurut. Jadi menurut weton menurut sholat istiqoroh weton pangling opo lah ikulah. Mas Iyun memutuskannya Januari. Padahal tak tunjukin yo. Waduh, handphoneku satu mana? Sebenarnya kita udah booking venue di Jatim Expo, tapi kita cancel. Jadi kita ya nurut-nurut aja seperti apa baiknya, ya kan? Karena kemudian ketika konser di satu tempat yang rame, konsernya itu kan di Jatim Expo terkonsep dengan baik dan benar, ya kan? Itu nanti akan membuat EO lain seluruh Indonesia itu akan mengundang Fauzana juga di mana-mana. Harapan kita di situ. Ini namanya branding, ya. Ini namanya branding. Jadi kalau misal kemudian masalah untuk dodolan parfum memang di Mama.